Halo, apa kabar? Jadi lagi-lagi aku pengen bahas satu film. Walaupun jujur, film yang pengen aku bahas ini sebenarnya udah aku tonton dari sekitar semingguan yang lalu. Tapi aku baru sempat bikin videonya sekarang, gitu. Film yang pengen aku bahas kali ini adalah film yang berjudul Sosok Ketiga, Lintrik. Ini film sebenarnya sih kalau misalnya kita ngomongin ceritanya, mungkin aku nggak akan bahas terlalu panjang ya, karena intinya sih ini film adalah tentang sepasang suami istri yang saling menyayangi, saling mencintai, kehidupannya harmonis. Dari awal film kita diperlihatkan banget lah kalau mereka tuh happy banget, bahagia banget berdua gitu ya, pasangan ideal lah bisa dibilang. Sampai pada akhirnya, si suami itu diguna-guna oleh seorang perempuan dengan bantuan dukun. Bikin supaya si suami ini tadi jadi tertarik atau bahkan suka dengan perempuan yang datang ke dukun itu tadi. Dan kemudian dari situ sisa ceritanya adalah tentang bagaimana kehidupan si suami istri ini tadi jadi berubah 180 derajat. Yang awalnya tuh bahagia, awalnya tuh saling menyayangi, jadi banyak bertengkarnya, jadi banyak gak cocoknya, banyak cekcoknya lah bisa dibilang ya. Sekaligus banyak juga hal-hal aneh yang terjadi di kehidupan mereka. Seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya dari awal sampai akhir film intinya ya tentang itu. Mungkin nggak banyak juga yang bisa kita bahas dari cerita film ini karena dari awal sampai akhir film tuh nggak banyak yang terjadi juga ya. Secara perkembangan cerita tuh tentu ada, tapi nggak terlalu banyak juga. Palingan ada di bagian pertengahan dan di bagian akhir, tapi itu pun kerasa cepet banget. Kemungkinan juga karena masalah fase sih. Karena fasenya di sini juga kerasa cepet banget. Kita sebagai penonton tuh kayak belum dikasih kesempatan untuk bisa memahami dan mengeksplor secara emosional, secara cerita, secara alasan dibaliknya tentang suatu konflik yang terjadi di dalam film ini. Tapi kita tuh udah ditarik duluan untuk ke konflik-konflik yang berikutnya lagi. Jadi bisa dibilang kita kan kayak belum terikat nih secara emosional terhadap salah satu karakternya atau bahkan terhadap karakter utamanya. Dan hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita melihat ceritanya. Karena ceritanya jadi kerasa cepet banget, jadi kayak filmnya tuh jalan-jalan doang aja gitu ya. Sedangkan kita sebagai penonton ya udah nonton aja gitu ya. Tapi nggak ada ikatan emosional sama sekali gitu. Sehingga ketika di bagian akhir ada plot twist, dan iya, ada plot twist di film ini ya. Jadinya ketika ada plot twist tuh nggak kerasa yang terlalu mencengangkan. Mungkin perasaan yang harusnya muncul kayak, wah ternyata filmnya berakhir seperti ini ya, ternyata gini dan gitu. Itu nggak. Lebih ke mungkin perasaannya tuh kayak agak ke ya oke gitu. Kayak ya udah mengiyakan cerita filmnya berakhir seperti itu gitu ya. Dan sangat disayangkan banget aja menurut aku karena kalau ngomongin dari aspek horor filmnya sebagai film horor ya kan, menurut aku sih masih lumayan menyenangkan lah ya. Karena bisa dibilang hampir semua aspek-aspek horor yang kita temuin di film-film horor pada umumnya itu akan kita temuin juga di film ini. Kayak misalnya dari aspek jump scare-nya tentunya. Kemudian dari segi bagaimana pembangunan ketegangan untuk menuju ke jump scare-nya, seberapa sering intensitas jump scare-nya itu muncul ya kan, itu semuanya ada. Kemudian bagaimana filmnya juga membuat kita bertanya-tanya dan menebak-nebak kemungkinan apa lagi yang akan terjadi, hal-hal apa dan teror-teror apa lagi yang kemungkinan akan terjadi ke karakternya. Jadi kita sebagai penonton itu dibuat lumayan gak tenang lah ya. Pokoknya standar aspek-aspek horor itu ada lah di film ini. Bahkan sampai hal-hal lain kayak adanya karakter yang dijadikan comedic relief atau bahan komedi itu juga ada di film ini. Terus hal lain lagi kayak banyaknya keputusan-keputusan karakternya yang patut dipertanyakan sepanjang film ya. Itu kan ciri khas film horor banget lah ya. Nah sehingga dinamika filmnya tuh jadi kerasa juga lumayan menyenangkan dan seenggaknya nggak terlalu membosankan lah. Karena dinamika filmnya tuh kerasa banget ya, berganti-gantian banget di film ini. Jadi misalnya abis momen tegang itu ada momen komedinya. Terus ada momen yang mungkin nggak terlalu tegang, nggak terlalu lucu, tapi relax aja gitu. Sebelum balik lagi ke momen tegangnya lagi gitu. Jadi bisa dibilang secara keseluruhan ketika nonton film ini tuh kita nggak dibuat bosan-bosan banget lah. Dan tentu saja itu sangat membantu sekali ya. Apalagi mungkin dari segi ceritanya itu nggak terlalu banyak berkembangnya. Dan bahkan buat aku pribadi itu nggak terlalu menarik lah gitu. Dan jujur, sepengalaman aku ketika nonton film ini kemarin, jadi lebih ke pengalamanku pribadi ya, itu nggak tahu kenapa,
ini kan seharusnya memang film horor, jadi seharusnya kan serem ya, seharusnya tuh tegang gitu. Tapi nggak tahu kenapa malahan lebih banyak adegan-adegan yang suasananya tuh seharusnya tegang. Tapi buat aku jatuhnya jadi lebih banyak bagian lucunya. Aku nggak tahu kenapa sih sejujurnya ya. Mungkin karena eksekusinya atau gimana. Karena sebenarnya secara treatment filmnya tuh suasana tersebut udah dibentuk sedemikian rupa supaya seharusnya tuh tegang gitu. Nah tapi aku ngerasa kayak terlalu konyol aja gitu ya. Jadinya jatuhnya malah lucu. Dan jadinya malah nggak tegang sama sekali. Karena menurut aku banyak banget adegan-adegan yang aneh aja gitu ya. Kayak terjadi sesuatu tuh karena terjadi aja. Kayak nggak masuk akal banget lah maksud aku ya. Ini aku tahu sih ini film horor. Jadi memang sangat aneh untuk mengharapkan adegannya jadi masuk akal ya. Aku tahu. Tapi ada level-level nggak masuk akal yang menurut aku jadinya malah lucu aja gitu ya. Jadi ya mungkin itu pengalamanku pribadi sih. Aku nggak tahu ya. Mungkin buat orang lain itu nggak terjadi, mungkin tetap serem-serem aja. Tapi lagi-lagi buat aku pribadi itu lebih banyak adegan yang menurut aku tegang, jadinya malah lucu gitu. Nah jadi secara keseluruhan ya, bisa dibilang film ini masih menyenangkan di luar masalah ceritanya yang mungkin nggak terlalu menarik kalau buat aku sendiri ya. Tapi dari aspek-aspek horornya itu bisa dibilang masih bagus. Jadi untuk adegan tegangnya masih kerasa tegang, dan secara dinamika filmnya pun itu juga nggak bikin bosen lah. Hampir nggak ada momen yang kita tuh bosen ngelihat filmnya. Nah walaupun di beberapa momen itu juga ada ya bagian-bagian yang secara suasana filmnya seharusnya itu dibikin tegang. Tapi nggak tahu kenapa, tapi jatuhnya mungkin karena eksekusinya yang terkesan agak berlebihan aja mungkin. Secara cerita juga mungkin ya. Jadinya terkesan bukannya tegang dan serem, tapi malahan cenderung jadi agak lucu gitu. Tapi lagi-lagi itu buat aku pribadi ya. Nah jadi secara keseluruhan kalau misalnya kamu nyari film yang mungkin bisa dibilang menyenangkan, nggak perlu terlalu banyak mikir dan bahkan nggak perlu mikir sama sekali, tipe film yang bisa ditonton sekali dan nikmatin aja apapun yang ditawarkan oleh filmnya, habis itu udah gitu ya, mungkin ini bisa menjadi salah satu pilihan gitu. Jadi silakan tonton filmnya kalau misalnya kamu tertarik, dan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menonton. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya.